Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Agustus 2022 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa dalam pekan biasa ke-19. Kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 serta ayat 12-14. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, ada seorang mantan narapidana. Setelah 4 tahun dia meringkuk di penjara, suatu saat dia sharing. Dia menceritakan tentang keadaan penjara. Dalam bayangan kita tentu saja keadaan penjara itu bagaimana? Pastilah ada banyak konflik, ada banyak kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Tetapi yang diceritakan sesuatu yang tidak kita sangka. Dia menggambarkan keadaan penjara itu seperti dunia tanpa anak. Dunia tanpa anak. Apa maksudnya? Dia lalu menceritakan bahwa selama 4 tahun di penjara, dia tidak pernah mendengarkan suara anak-anak, celoteh anak-anak perempuan, anak-anak laki, kegembiraan mereka. Semuanya suara-suara orang-orang dewasa. Dia tidak pernah menemukan mainan anak-anak, mobil-mobilan, atau boneka-bonekahan. Semuanya serba dewasa. Dan dia menemukan makna bahwa dunia orang dewasa ternyata memang ada begitu banyak kepalsuan, ada begitu banyak intimidasi, ada begitu banyak trik-trik, tidak ada suasana kepolosan, keceriaan seorang anak. Maka dia menggambarkan bahwa dunia penjara itu adalah dunia tanpa anak. Nah para sahabat, hari ini para murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?
Memang para murid seperti kebanyakan orang senantiasa memikirkan siapa yang terbesar. Ya. Mereka pikir bahwa merekalah yang diberi jabatan tinggi, itu yang terbesar. Ya. Mereka menggambarkan surga itu seperti dunia ini. Orang berebut soal kekuasaan dan jabatan. Karena itu Yesus menegur mereka dengan memberikan seorang anak. Ini contoh yang sangat indah. Ya. Dan menyatakan bahwa bila engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ternyata justru diperuntukkan bagi orang-orang yang punya sikap hati seperti anak. Punya kepolosan, bukan soal mencari yang besar, mencari kuasa, mencari jabatan, tapi orang yang tulus hati, orang yang polos seperti anak-anak, tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak buat intrik sana sini, tetapi orang-orang yang sungguh tulus hati. Nah, ini teguran bagi kita semua. Seringkali dalam pelayanan kita pun juga ada intrik-intrik, ada ketidaktulusan, ada ketidakmurnian, ada motif-motif yang seringkali keliru karena kita pengen juga mengejar jabatan, pengaruh dan sebagainya. Lalu Yesus mengingatkan bahwa ya mereka harus menjadi rendah hati seperti anak-anak ini. Ya, maka merendahkan diri, melayani yang lain dengan penuh cinta. Dikatakan bahwa justru mereka yang merendahkan diri itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga ternyata justru diperuntukkan bagi mereka yang berani untuk menjadi rendah hati. Siapakah pribadi yang rendah hati? Ya, Yesus sendiri adalah pribadi yang rendah hati ini. Dia datang ke dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Maka anak sejati sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Dia anak Allah yang sejati, yang sungguh memberikan hidupnya, yang sungguh melayani dengan cinta. Dan orang-orang macam inilah yang dijanjikan yang mempunyai kerajaan surga. Maka Yesus juga mengatakan bahwa kalau setiap orang menyambut seperti anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita diundang untuk melihat bahwa ya kita menyambut setiap orang yang dengan penuh cinta, itu kita sungguh-sungguh akan menyambut seperti menyambut Yesus sendiri. Lalu Yesus juga mengingatkan bahwa supaya kita tidak menganggap rendah orang lain. Ya, menganggap rendah orang lain berarti kita menjadi tinggi hati, merasa lebih daripada orang lain. Ya, Yesus mengingatkan bahwa justru anak-anak ini mempunyai malaikat-malaikat yang menjaga mereka. Kita diundang untuk tidak menjadi tinggi hati dan memandang sesama lebih rendah daripada kita. Apa maksudnya di sini? Yesus ingin supaya kita sungguh menghargai setiap orang, terutama juga mereka yang kecil, mereka yang tidak berdaya, mereka yang miskin. Yesus selalu mengingatkan dalam sabdanya, dia menggambarkan ya kalau seorang punya 100 ekor domba dan satu tersesat, maka sang gembala akan dengan susah payah, dengan berjerih payah mencari yang sesat itu. Dan kegembiraan sang gembala sungguh berlimpah ketika menemukan yang sesat itu. Kadang-kadang anak juga merupakan insan yang tidak dihargai, bahkan kadang-kadang dihina. Nah, Yesus ingin supaya kita sungguh menghargai setiap orang, tidak menghina mereka, justru belajar untuk juga membantu mereka agar mereka tidak tersesat. Anak yang dimaksud di sini yaitu saudara-saudara kita yang kadang-kadang juga jatuh dalam dosa, jatuh dalam keterpurukan, jauh dari Allah. Mereka adalah anak orang-orang yang dicintai, yang terus dicari oleh Allah. Maka kita diundang untuk juga tidak menghina mereka, tidak menyalahkan mereka, tidak mengadili mereka, tapi justru mencari kesempatan untuk membantu mereka supaya mereka akhirnya juga menemukan kembali jalan-jalan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami senantiasa Kau ingatkan agar kami terus menjadi seperti anak kecil,
untuk dengan polos, dengan jujur, untuk dengan murni hati melayani Engkau, dan membantu setiap orang yang tersesat agar kembali ke pangkuan kasih-Mu. Semoga kami terus belajar seperti anak kecil, bukan menjadi kekanak-kanakan, namun menjadi seperti anak kecil yang polos, yang tulus hati, yang rendah hati, yang mengandalkan Engkau sendiri, agar kami pun juga beroleh kerajaan surga yang Kau sediakan bagi setiap orang yang rela merendahkan hatinya di dalam Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Agustus 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.